Halo teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang teknologi sistem manajemen database. Adapun anggota kelompok yang terdiri dari Suci Ramadhani Sandri dan saya sendiri Renaldi Matius Pararem. Yang pertama, saya akan membahas tentang teknologi sistem manajemen database. Basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut dengan sistem manajemen basis data atau biasa disingkat dengan DBMS yang artinya Database Management System. Yang kedua, peran DBMS dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Contohnya perusahaan. Isi pada perusahaan adalah pegawai administrasi di bagian akuntansi yang komputernya melaksanakan aplikasi seperti pembayaran gaji pegawai, pengelolaan persediaan atau inventory control, dan penagihan. Sebagai informasi juga disediakan bagi para manajer, tetapi hanya sebagai output tambahan dari aplikasi akuntansi. Yang ketiga, konsep-konsep mendasar DBMS seperti SQL skema. Komponen di dalam basis data ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data. Representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek direkam di dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, kombinasi. Yang kedua, hardware. Hardware atau perangkat keras terdiri dari semua perangkat keras komputer sebagai pengolahan database tersebut. Contohnya, peralatan untuk menyimpan database yaitu Second Stronger atau hard disk, CD, disket, flash disk, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu peralatan output dan input drive. Contoh ketiga yaitu peralatan komunikasi data. Yang ketiga, software. Software mempunyai 3 fungsi, yaitu berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data basic pada database. Software pada sistem database dapat berupa yang kedua, DBMS atau Database Management System, yaitu menangani akses dalam database sehingga proses tidak terlalu memikirkan penyimpanan dan pengolahan yang terlalu detail. Yang ketiga, program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Yang keempat, komponen di dalam basis data yaitu user. Sistem engineer merupakan tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem database dan juga mengadakan peningkatan serta melaporkan kesalahan dari sistem tersebut pada pihak penjual. Selanjutnya part 4. Relational database mengorganisasi data. Kita masuk ke cara mengorganisasikannya. Dalam pengorganisasiannya ini terbagi dari 5 tahap. Yang pertama, database yang menggunakan metode relasi didasarkan pada teori himpunan untuk mengorganisasi data. Himpunan adalah kumpulan data dari objek yang berbeda diskrit yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah objek yang disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Yang kedua, data yang dikumpulkan dalam sejumlah objek yang disebut dengan tabel. Yang ketiga, sebuah tabel memiliki sejumlah kolom yang disebut dengan file, tuple, item, atau atribut, dan baris untuk mengorganisasikan data yang ada. Yang keempat, dimungkinkan adanya lebih dari satu relasi dalam satu tabel. Yang kelima, dapat meminimalkan redundansi data dan menjaga konsistensi data. Part 4, membuat sebuah database relasional menggunakan Microsoft Access. Contoh database contohnya itu adalah database penjualan.
Database penjualan adalah database yang unik karena di database ini terdapat transaksi dan penyimpanan barang, di mana barang tersebutlah dijual dan dibeli. Dengan kata lain, penjualan merupakan sistem yang lengkap. Berikut ini merupakan contoh database penjualan. Penjelasan databasenya: yang pertama, pelanggan berelasi dengan menjual one to many. Artinya setiap pelanggan bisa membeli berkali-kali sementara satu proses penjualan hanya untuk satu pelanggan. Yang kedua, barang dan penjualan berelasi many to many sehingga menciptakan tabel baru yaitu detail berjualan. Artinya satu barang bisa untuk banyak penjualan dan satu proses penjualan bisa untuk banyak barang. Yang kedua, supplier berelasi dengan pembelian one to many, artinya satu supplier bisa melakukan proses pembelian berkali-kali dan satu proses pembelian hanya bisa dilakukan oleh satu supplier. Barang dan pembelian berelasi many to many sehingga menciptakan tabel baru yaitu detail pembelian, artinya satu barang bisa untuk banyak pembelian dan satu proses pembelian bisa untuk banyak barang. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari kami sebagai kelompok 1. Jika ada kekurangan dan saran kami terima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.